Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Akhir chapter 1108 yang lalu menunjukkan suatu hal yang sangat menarik, yaitu ilmuwan paling jenius Dr. Vegapunk akan memberikan pengumuman kepada seluruh dunia. Kata-kata dari Vegapunk ini sepertinya akan selevel dengan kata-kata terakhir Goldie Roger sebelum dia dieksekusi, dan juga seperti kata-kata terakhir Shirohige pada akhir pertempuran Marineford. Sebuah kata-kata yang akan mengguncang dunia dan membuka mata orang-orang di seluruh dunia akan sebuah kenyataan yang tidak terduga. Bahkan tak menutup kemungkinan jika Vegapunk akan memberikan pengumuman mengenai rahasia abad kekosongan yang sudah dia ketahui hingga saat ini. Karena sepertinya pengumuman itu diprogram untuk muncul ketika Dr. Vegapunk sudah mati, atau minimal di ambang kematian lah. Hal itu bisa terlihat dari keadaan Dr. Vegapunk yang mulai tersenyum padahal dia sudah sekarat. Ya, menurut Sanji, Vegapunk malah tersenyum setelah menjadi donat untuk kedua kalinya. Kisah senyuman di akhir hayat tentu tak asing lagi bagi kita. Ada beberapa karakter yang memang seperti itu. Sebagai contoh, di negeri Wano ada kisah mengenai Kozuki Oden yang tersenyum di akhir hayatnya. Lalu pada cerita terbaru diperlihatkan sosok Monkey D. Garp yang malah tertawa ketika sudah terluka parah dan dibekukan oleh Aokiji. Ya, walaupun hingga video ini dibuat belum ada konfirmasi bahwa Garp sudah mati. Tapi benang merahnya di sini adalah sudah muncul tanda-tanda kematian pada Dr. Vegapunk, seperti pada beberapa karakter penting dalam cerita One Piece ini. Namun di sini Mimin melihat kematian Vegapunk bukanlah akhir dari ilmuwan paling jenius itu. Karena ketika Vegapunk tersenyum di ambang kematiannya itu, malah muncul layar monitor yang memperlihatkan sosoknya. Jadi di sini sepertinya yang akan mati hanyalah tubuh fisik dari Vegapunk Stella saja, sedangkan ingatan dan kecerdasannya akan tetap ada di Punk Record. Karena itulah sistem kesadaran Vegapunk di dalam Punk Record otomatis aktif ketika tubuh Dr. Vegapunk yang asli sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu sepertinya Vegapunk sudah mempersiapkan hal ini sejak lama. Mungkin sejak dia memutuskan untuk meneliti abad kekosongan yang akan membahayakan dirinya. Jika dicermati, ada hal menarik pada perbincangan Vegapunk, Sokka, dan Dragon di chapter 1064. Saat itu Sokka berkata, dengan menjadi jenius, kau jadi dapat melihat masa depanmu sendiri. Nah, yang dimaksud masa depan di sini mungkin saja adalah mengenai skema masuknya kesadaran Vegapunk Stella ke dalam Punk Record. Dan agar hal itu benar-benar bisa terwujud, tubuh Vegapunk Stella memang harus mati dulu. Oke, lanjut kita masuk pada pembahasan mengenai Gorosei Saturn yang sudah menunjukkan wujud full Zoan-nya yang lebih besar dan mengerikan. Tapi di sini jujur Mimin agak kecewa jika kekuatan sang Gorosei hanya sebatas itu saja. Ya, selain kemampuan regenerasinya yang sangat overpower, wujud Awakening Saturn ini lebih mirip hewan raksasa beracun tanpa akal yang hanya mengandalkan insting untuk bertarung. Dan lebih payahnya lagi, serangan Saturn mudah untuk dihindari. Ya, mungkin ada yang berpikir jika yang dilawan Saturn itu adalah Luffy dan Sanji yang sama-sama punya kecepatan tinggi dan memiliki Kenbon Soku Haki tingkat tinggi. Tapi untuk tingkatan Gorosei, harusnya kemampuan seperti itu bukan masalah yang berarti. Ya, bandingkan saja dengan Kaido yang seorang Yonko. Kaido tetap bisa mendaratkan serangan-serangannya kepada Luffy, walaupun Luffy sudah mengaktifkan Kenbon Soku Haki tingkat tingginya dan juga sudah berubah ke Gear 5. Namun di sini Mimin masih berharap jika Gorosei Saturn punya wujud yang lebih berakal dan lebih ramping agar lebih cocok untuk pertarungan 1 lawan 1. Karena sepertinya Admiral Kizaru akan tumbang lagi setelah dicengkram keras oleh Nika. Dan setelah Kizaru tumbang, tentu Luffy dan Saturn akan 1 lawan 1.
Namun hal itu tentu akan jadi membosankan jika Luffy hanya melawan makhluk raksasa beracun yang tidak punya kecerdasan untuk bertarung. Jadi Mimin berharap Saturn bisa menunjukkan satu perubahan lagi yang lebih efektif dan efisien untuk pertarungan akhir melawan Nika. Lalu jika ternyata Saturn memang tak punya wujud perubahan lain, maka dia bisa jadi mainan bagi 4 raksasa yang akan mengamuk di Pulau Egghead. Ya, di sini Mimin melihat ada 4 sosok raksasa yang bisa melawan Saturn. Ya, ini sebagai alternatif plot saja ya, jika memang Luffy dan Saturn tidak akan buy one. Keempat raksasa itu adalah, pertama tentu Nika mode raksasa ya. Selanjutnya 2 dan 3 ada Dory dan Brogy. Dan yang terakhir keempat adalah robot kuno raksasa yang terlihat sudah hampir bangkit. Ya, perubahan Luffy ke mode raksasa sepertinya bisa membuat kebangkitan robot kuno itu semakin cepat, karena detak jantung Luffy dalam wujud raksasa tentu lebih keras. Nah, jika Saturn melawan keempat raksasa itu dan kekuatannya tidak ada perkembangan, dalam artian masih seperti hewan raksasa yang bertingkah brutal saja, maka tak menutup kemungkinan jika sang Gorosei akan berakhir di Pulau Egghead. Dan jika hal itu terjadi, maka akan membuat salah satu rencana Kurohige bisa berjalan dengan lancar. Ya, tentu kita masih ingat bahwa Katarina Devon sudah berhasil mengkopi wujud Gorosei Saturn dengan cara menyentuh salah satu kakinya. Jadi jika Gorosei Saturn mati atau hilang di Pulau Egghead, maka Devon bisa menggunakan kesempatan itu untuk menyusup ke Mariejoa dan menggantikan peran Gorosei Saturn. Tentu ini akan membuat rencana Kurohige untuk menjadi raja dunia jadi semakin terbuka lebar. Karena dengan menyamar sebagai Saturn, Devon bisa mendapatkan banyak informasi rahasia yang ada di Mariejoa. Dan melihat sosok Im Sama tentunya adalah hal yang hampir dipastikan bisa terjadi, karena hanya para Gorosei lah yang terlihat punya wewenang untuk bertemu dengan puncuk pimpinan pemerintah dunia itu. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih.